Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, para santri dan para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, khatib senantiasa berwasiat untuk khatib sendiri dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka di tempat yang aman. Aman dari kematian, aman dari keluar dari tempat tersebut, dan aman dari hal-hal yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang kelak mereka akan berada di tempat maqam yang aman. Para santri dan jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat jelas, terutama bagi seorang penuntut ilmu agama, tentang kedudukan ilmu dan juga penuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Qur'an, demikian juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan ilmu dan juga para penuntut ilmu agama. Akan tetapi yang hendaknya menjadi perhatian bagi seorang penuntut ilmu adalah bukan hanya ilmu semata-mata tujuan di dalam dia belajar ilmu agama. Akan tetapi tujuan utama dari menimba ilmu adalah diamalkan sehingga ilmu tersebut bermanfaat yang bisa mendatangkan keberkahan bagi dirinya. Seorang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa memberikan keberkahan bagi dirinya. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu wajib memperhatikan bagaimana dia beramal dari ilmu yang sudah dia pelajari.
Dan di antara ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan keberkahan, misalnya seseorang dia mengetahui, atau di antara misal ilmu yang tidak berkah, yang tidak mendatangkan manfaat bagi penuntut ilmu, yaitu adalah seseorang mengetahui tentang ayat dan hadis sabar ketika menghadapi musibah. Akan tetapi ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak sabar, bahkan dia mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu atau ayat dan hadis yang dia hafalkan, yang dia ketahui tidak bermanfaat, tidak mendatangkan keberkahan terhadap ilmu yang dia ketahui. Para santri dan jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebab ilmu tidak berkah? Maka di antara penyebab tidak berkahnya ilmu adalah salah niat di dalam menuntut ilmu agama. Maka ketika menuntut ilmu agama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk sombong, tidak untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Jika seorang penuntut ilmu berniat ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membawa berkah bagi dirinya, maka dia akan mendapatkannya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bagi seorang penuntut ilmu wajib introspeksi diri dan memperbaiki niatnya, baik ketika di awal maupun di tengah-tengah ketika dia menuntut ilmu agama. Karena hati dan niat adalah sesuatu yang mudah berubah di dalam hati seorang hamba. Oleh karenanya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alattu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu ilayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih dahsyat daripada niatku, yaitu yang lebih dahsyat dari meluruskan niatku. Karena yang namanya hati itu sering berubah-ubah. Demikian juga diriwayatkan dari para salaf bahwasanya mereka dahulu tidak menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka menyadari, mereka mengetahui bahwasanya ilmu tidak akan mereka dapatkan kecuali karena hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun memperbaiki niatnya. Mereka berkata, kunna talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dahulu kami menuntut ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu pun enggan hinggap kepada kami kecuali kami meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab tidak berkahnya ilmu adalah menuntut ilmu agama sebagai wawasan pengetahuan saja. Artinya seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu hanya untuk perbendaharaan wawasan pengetahuannya saja. Maka apabila dia berniat seperti itu, perbaiki niatnya, bahwasanya menuntut ilmu agama adalah untuk diamalkan, sehingga mendatangkan manfaat dan mendatangkan keberkahan. Maka sungguh indah nasihat dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau memberikan nasihat kepada muridnya, kata beliau, idza hadatsa laka ilmun fa ahdits fihi ibadatan. Apabila engkau sudah mendapatkan ilmu,
maka camkan di dalam hatimu, niatkan dengan ilmu tersebut engkau mengamalkannya. Sungguh luar biasa, nasihat yang luar biasa dari seorang sahabat. Kemudian para santri dan jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab tidak berkahnya ilmu adalah tidak beradab ketika menuntut ilmu agama. Di antara contohnya, menuntut ilmu yang kurang baik adabnya adalah dia terlambat. Kemudian dia tidak meminta izin untuk ikut atau mengikuti majelis ilmu tersebut. Dia langsung masuk, tidak beradab meminta izin kepada gurunya. Kemudian di antara adab yang buruk ketika menuntut ilmu, dia selalu duduk paling belakang, bersandaran, bahkan tidur yang tidak ada uzurnya. Kemudian di antara contoh adab yang buruk ketika menimba ilmu agama adalah dia hanya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, dengan niatan untuk mendapatkan kedudukan di mata gurunya. Dia tidak memperhatikan adab dan akhlak gurunya ketika mengajar. Maka lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW, generasi terbaik umat ini, ketika mereka belajar kepada Nabi SAW. Lihat adab mereka. Diceritakan oleh Usama bin Syarik bahwasanya beliau berkata, aku pernah mendatangi majelis Rasulullah SAW dan aku mendapati para sahabat duduk seakan-akan kalau seandainya burung hinggap di atas kepala mereka, maka burung tersebut tidak akan terbang. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat begitu beradab, begitu fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diceritakan oleh Ahmad bin Sinan tentang kondisi majelis Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kana Abdurrahman ibnu Mahdi la yatahaddatsu ahadun fi majlisi wala yaqumu ahadun wala yubra fihi qalamun wala yatabassamu ahadun." Di dalam majelis Abdurrahman bin Mahdi tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada seorang pun yang berdiri, bahkan tidak ada yang meruncingkan penanya atau hanya sekedar tersenyum, tidak ada. Mereka fokus, mereka beradab terhadap gurunya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka inilah di antara penyebab tidak berkahnya ilmu seorang penuntut ilmu agama. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri dan jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak para jamaah sekalian dan kaum muslimin dimanapun kalian berada, terutama di masa-masa sekarang ini, di mana tingkat
kasus COVID-19 begitu naik sehingga diterapkannya PPKM. Maka ini adalah sebuah musibah yang mungkin bagi sebagian orang berat. Yang mungkin bagi sebagian orang berat untuk menghadapinya. Maka khatib mewasiatkan, tingkatkanlah keyakinan, keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musibah yang menimpa diri kita itu disebabkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita meyakini, dengan kita beriman terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah ke dalam hati-hati kita untuk bisa menerima musibah dengan lapang dada, untuk bisa menerima musibah dengan hati yang bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sebuah musibah, apapun musibah yang menimpa, terkena penyakit COVID-19, atau ada saudara yang meninggal karena COVID-19, atau musibah apapun, tidaklah tertimpa kepada kita kecuali karena sebab izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman, meyakini bahwasanya musibah tersebut karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dia akan bisa menerima musibah yang menimpa dirinya. Dia tidak akan mengeluh terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dan dia akan bisa mengucapkan kalimat istirja. Kemudian dia bersabar. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat memberikan rahmat kepada dirinya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatak wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Allahu ya aziz, Allahu ya qawi, Allahu ya jabbar. Allahumma arfa' anna hadzal bala wa hadzal waba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.